Shalom God Lovers, kasih Tuhan bagi kita tidak dapat kita ukur, dalamnya tidak dapat kita selami. Mari hari ini kita pandang wajah Tuhan dan masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Shalom warga kerajaan. Kemarin saya membagikan Kingdom Family. Kata family dimulai dengan first is the kingdom of God. Pertama, bagaimana memprioritaskan kerajaan Allah. Sekarang saya huruf yang kedua, kata family A, yaitu apa? Authority in submission and respect. Bagaimana kita mendapatkan otoritas kalau kita menundukkan diri dan menghormati pasangan kita. Nah, di dalam Alkitab, Efesus pasal 5 ayat yang ke-33 berkata bahwa bagaimanapun juga Tuhan menginginkan supaya suami mengasihi istri dan istri itu tunduk kepada suaminya. Nah,
kebutuhan, saya harus berkata kepada para ibu-ibu dikasih oleh Tuhan dan para bapak yang dikasih oleh Tuhan, supaya keluarga kita mengalami kerajaan sorga nyata. Kebutuhan utama seorang istri itu ternyata bukan uang. Sekalipun di luar sana banyak perempuan-perempuan matre, tetapi Alkitab mengajarkan bahwa kebutuhan utama seorang wanita, seorang istri adalah justru dicintai oleh suaminya. Amin ibu-ibu. Oh, ibu-ibu pasti maunya begini. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Betul bukan? Nah, oleh sebab itu para suami, ekspresikan bahasa kasih kepada pasanganmu, yaitu tentu apa? Kata-kata pujian. Katakan I love you, wo aini ikhli bedi, sarang heo kepada istrimu. Dan juga berikan pula apa yang disebut quality time, waktu yang berkualitas buat pasanganmu. Yang ketiga, gift of giving, pemberian. Nggak mesti harus mahal kan, tapi itu bentuk ekspresi cinta kita pada pasangan. Lalu yang berikutnya adalah act of service, tindakan membantu, tindakan melayani istri, bantu dia mengerjakan sesuatu. Dan yang kelima tentunya apa? Yang kelima adalah physical touch, sentuhan fisik. Menyentuh istri bukan karena mau urusan seksnya, tapi menyentuh istri mengekspresikan cinta, membelai rambutnya, ya, lalu kemudian mengusap wajahnya dengan penuh kasih dan menggandeng tangannya, merangkul kalau jalan di mall. Wow, saya percaya istrimu pasti disukakan oleh hal itu. Tetapi juga ibu-ibu perhatikan, kebutuhan utama suamimu itu bukan seks ternyata, sekalipun banyak pria mengakuinya itu. Tapi sebetulnya kebutuhan utama daripada seorang laki-laki itu adalah dihormati, dihargai oleh istrinya. Oleh sebab itu, mari ibu-ibu jangan pernah menceritakan kelemahan suamimu sembarangan. Pergi ke salon lalu cerita ke orang-orang di salon, lu tahu nggak laki gue itu gini. Wow, saya banyak temukan ibu-ibu suka seperti itu. Tapi saya percaya warga kerajaan di sini, tentu kalau ada masalah dengan suami, kita tentu mengadu pertama kepada Tuhan. Dan tentunya kita bisa datang kepada otoritas rohani, Bapak Gembala atau Gembala sel yang Tuhan tetapkan di atas kita untuk bisa minta arahan dan sebagainya. Tapi ini yang luar biasa. Dalam 1 Korintus pasal 11 itu ada struktur ilahi, ada hierarki ilahi. Seperti perusahaan itu ada struktur, rumah tangga juga harus ada struktur. Yang tertinggi tentunya Allah Bapa, lalu kemudian Yesus Kristus, lalu di bawahnya adalah suami, lalu di bawahnya lagi adalah istri, dan di bawahnya lagi adalah anak-anak. Garis dari atas ke bawah, garis mengasihi, garis melindungi, garis dari bawah ke atas, garis menghormati, garis menundukkan diri. Wow, maka saya percaya kalau suami mengasihi istri, istri tunduk hormat pada suami, terjadilah yang disebut dengan lingkaran the energizing cycle, lingkaran energi. Sebab energi akan datang kepada istri kalau istri dicintai oleh suami. Karena dia sudah terima energi dicintai, maka energi itu akan mengalir dari istrinya menghormati suami. Dan suami akan menerima energi karena dihormati. Sehingga lingkarannya kuat, yang disebut lingkaran energi. Tapi kalau suami gak mencintai istri, kasar sama istrinya, sehingga istri juga tidak menghormati. Wow, ini yang disebut dengan crazy cycle, lingkaran gila. Dan saya percaya neraka pasti dialami oleh keluarga tersebut. Dan pasti berantakan. Tapi bukan itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan sorga dinyatakan. Kalau kita mau memakai prinsip kingdom family, kerajaan Allah, Yesus jadi raja, memerintah sebagai raja di dalam keluarga kita. Saya percaya atmosfer sorga, suasana sorga terjadi dalam rumah tangga kita. So, mari suami istri kita lakukan ini. Yakinkan para suami, cintai istrimu lebih hebat dari siapapun kecuali Tuhan Yesus tentunya. Jangan pernah bandingkan istrimu dengan perempuan yang lain di luar sana. Bandingkan istrimu dengan Yesus Kristus. Jangan pernah membandingkan suamimu dengan yang lain di luar sana.
bandingkan saja suamimu dengan Yesus Kristus. Saya percaya itu tidak akan menimbulkan pertengkaran dan semuanya akan berjalan dalam upaya tujuan yang sama. Tujuan utama menjadi serupa seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ketika ini dilakukan, wow, saya percaya rumah tangga kita justru akan mengalami sorga. Dan kalau ini terjadi, anak-anak akan melihat contoh yang baik. Bagaimana suami, papa mamanya, suami mengasihi istri, istri menghormati suami. Ketika ini dilihat oleh anak-anak, maka anak-anak akan mengalami apa yang disebut dengan psychological incubator. Perlindungan psikologis. Saya percaya anak-anak kita gak akan aneh-aneh, gak akan mengalami kasus mental illness. Tapi mereka akan bertumbuh sehat secara jiwani mereka. Dan mereka bertumbuh melesat seperti anak panah di tangan para pahlawan. Oh haleluya. Dan saya akan mengajak Anda juga selanjutnya. Kita lihat besok dan seri selanjutnya. Family, F-nya, first is the kingdom of God. A-nya, authority in submission and respect. Dan M-nya, mutual synergy of potential. Besok kita akan bahas bagaimana kita kerjasama mengembangkan kapasitas potensi suami istri dan anak-anak. I-nya adalah intimacy with God. L adalah loving without any reason. Mencintai tanpa syarat dan tanpa alasan. Lalu Y-nya, young generation prepared, generasi muda yang dipersiapkan. Dan saya berdoa saat ini supaya sungguh-sungguh atmosfer sorga, pemulihan segala sesuatu terjadi dalam keluarga Anda. Berkati setiap pasangan suami istri dan anak-anak yang ada. Aku berdoa mereka first is the kingdom of God. Memprioritaskan kerajaan-Mu Tuhan. Dan berikutnya mereka saling menghormati dan mereka saling mengasihi. Suami mengasihi istri. Istri tunduk hormat kepada suami. Dan mereka mengalami home sweet home. Home blessed home. Dan anak-anak pun melihat teladan yang baik dari orang tua. Anak-anak bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Mereka melesat pesat sampai destiny. Sorga tidak jauh. Sorga mereka alami dalam hidup rumah tangga mereka. Dalam nama Yesus Raja kami. Amin. Jangan lupa like, subscribe, dan share ini kepada saudara-saudara yang lain. Amin.